Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Selamat datang di domba kita. Ini hujan-hujan cuacanya, teman-teman. Kita sudah berada lagi di TNG Farm untuk melanjutkan dari seri-seri video beternak domba modern ala TNG Farm yang sudah kita upload ya, teman-teman ya. Kali ini kita menuju ke seri ke-6. Ini sudah bersama Bapak Eko Utomo. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mas Satya. Selamat siang teman-teman fans, para fans sejati sahabat-sahabat domba kita ya Pak ya. Nah, gitu. Pak, untuk melanjutkan dari seri yang sebelumnya ya Pak ya. Oke. Kan alhamdulillah banyak teman-teman juga yang senang dengan seri-seri bersama Bapak Eko Utomo dari TNG Farm dengan judul besar Beternak Domba Modern ala TNG Farm ya Pak ya. Betul. Untuk kali ini kita menuju ke seri ke-6 ya Pak ya. Seri ke-6 adalah seri ke-6 kita pembahasan tentang penyiapan lahan pakan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu untuk teman-teman pemula biar juga disiapkan ya Pak ya. Ya. Biar juga dipersiapkan. Khususnya untuk para pemula ya. Nah, khususnya untuk para teman-teman pemula. Monggo Pak Eka untuk di seri ke-6 bisa langsung dijelaskan untuk penyiapan lahan pakannya Pak Eko. Oke, selamat ketemu kembali ya teman-teman, sahabat dari domba kita gitu ya. Nah, ini di seri ke-6 ini bicara tentang menyiapkan lahan pakan, atau bisa juga atau sering juga dinamakan sebagai bank pakan. Jadi yang harus pertama kali dilakukan adalah menjawab pertanyaan why. Kenapa ini penting Ya, gitu ya? betul, Kenapa kok menyiapkan bank pakan atau lahan pakan itu penting? Karena seperti yang sudah dijelaskan juga di dalam seri-seri sebelumnya, gitu. di dalam beternak domba itu struktur biaya yang paling besar adalah pakan. Jadi pakan itu bisa mencakup 60 sampai dengan 70% dari total biaya yang keluar. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol biaya pakan, yang terjadi ternak kita boncos. Nah, betul Pak. Nah, pasti ada pertanyaan yang lain gitu kan. Kenapa kita nggak pakai pakan kering aja? Nah, kemarin kalau nggak salah udah saya jelasin ya di seri berapa ya? Di seri 5 Pak. Pakan kering sama pakan hijauan. Leres Pak. Masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau untuk urusan itu nanti teman-teman langsung lihat aja ya. Di seri ke-5. Nah, kita di seri ke-6 ini kita fokus menyiapkan bank pakan hijauan karena aspek-aspek yang positif di dalam hijauan bank pakan. Apalagi teman-teman yang skala usahanya itu kecil. Walaupun skala usaha yang besar juga sebenarnya sangat bagus juga menyiapkan bank pakan gitu ya. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa menyiapkan bank pakan kalau menurut saya itu prioritas nomor satu. Bahkan dibandingkan dari nyiapin kandang sama beli ternaknya ya Pak ya. Iya, itu nomor satu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita sudah membangun kandang, kita sudah membeli ternaknya, dombanya, terus tiba-tiba kita kelimpungan nggak ada pakannya, ternaknya bisa sakit, bisa kurus, bisa mati, bubar semuanya. Siap. Oke, oleh karena itu lahan pakan harus disiapkan. Siap. Kemudian yang kedua, yang penting, masing-masing indukan, kayak contoh seperti ini ya. Ini dere-dere nih Mas. Ini masih dere ya Pak ya? Dere-dere semua. Nah, yang ini dere sampai ke depan itu dere-dere. Derenya udah gede-gede ya. Semua. Ini dere-dere semua. Yang paling gampang, kan ini pertanyaan yang sering keluar di YouTube, di WAG, di FB. Berapa banyak sih kebutuhan lahan pakan untuk per dombanya? Betul sekali Pak. Kalau saya lebih tepatnya per indukan. Per babon. Sesudah 3,5 tahun lebih mengamati, mencoba, mengevaluasi, menganalisis, menghitung segala macam, saya dapat sebuah patokan lah namanya. Kebutuhan lahan itu 100 banding 1. 100 banding 1 ya Pak ya? Artinya untuk kita memelihara 1 ekor indukan, jantan nggak dihitung ya,
satu ekor indukan itu butuh 100 meter persegi lahan hijauan. Nah, 100. Supaya apa? Aman. Nggih. Pak Eko boleh nggak 50? Boleh, tapi ya kurang aman. Artinya apa? Harus beli lebih banyak yang pakan kering kan? Kering, nggih. Pak Eko boleh nggak 150 meter? Ya boleh, lebih aman. Nah, Cuma itu. ya memang pasti nanti akan banyak berlebih dan Nggih. kita bisa jual. Nah, Gitu ya. tuh, teman-teman. Jadi 100 banding 1. satu. 100 banding 1. Pertanyaan berikutnya pasti muncul. Wah, ini Nggih. sering banget saya ditanya dan baca gitu loh. Pripun, Pak, Pak? kita ini kan peternak kecil, Pak, nggak Nggih. punya lahan gitu Nggih. kan. Ya aduh. Saya juga nggak punya lahan. Lahan. TNG Farm itu punya lahan pakan 5 hektar, Mas. Nah, Banyak kan? banyak Pak itu, Pak. 50.000 meter persegi. Nah, Tapi hampir semuanya bukan milik saya. Itu semua sewa. sewa ya, Pak ya. Sewa. Jadi teman-teman juga bisa sewa juga ya, Pak ya. Iya. Untuk yang tidak punya lahan-lahan itu Iya, ya, Pak ya. bahkan Nah, kalau itu, kreatif, teman-teman. Nggih. lahan nganggur, Nggih. biasanya kan banyak orang kota nih, Nah. di lahan, dianggurin gitu kan. Kan kita bisa bilang, Pak, daripada nganggur, saya kelola, boleh Nah, nggak? Gitu. gitu. Sehingga terawat segala macam, jangan-jangan bisa dapat gratis loh. Nah, kemungkinan besar bisa, Bisa, begitu, Pak. pernah ada orang bilang ke saya begitu. Nah, Wah, iya, bisa, kan Pak. seneng ya, Pak ya, dirawat, Iya. jadi bersih, Oke. kan gitu. Jadi teman-teman. cari lahan-lahan, dalam tanda kutip, nggak produktif. Nah, Pasti ada di sekeliling kita. Ya Ada. ditanamin apa-apa biasanya punya orang kota, kota. atau orang desa yang merantau ke kota, Nah. pengen warisan atau kemudian beli buat investasi, itu nggak diapa-apain, ada Nah, banyak betul, di sekitar betul. TNG juga banyak. Betul, Pak. Jadi Nah, itu bisa dikaryakan. oke. Nah, kalaupun kemudian menyewa lahan produktif, kalau di Klaten ini ya, Oke. itu saya ngitungnya per meter persegi per tahun ya, Mas ya. Itu sekitar kenanya berapa, Pak? 1.500 sampai 2.500 lah yang paling mahal. Paling mahal ya, Pak Ya. ya. Kalau di sekitaran 1.500 sini ya, Pak, ya? rupiah Nggih. per meter persegi, Persegi, nggih. per tahun. Tahun. Jadi kalau misalnya rata-rata kalau lahan sawah ya, misalnya saya ngomongin Nggih. sawah deh, Nggih. satu patok itu kan 2.000 meter persegi, Mas. Nggih, betul, Pak. Oke. Artinya kalau 2.000 meter persegi, kalau 1.500 artinya 3 juta per tahun, Mas. 3 juta per tahun. Ya, kalau itu yang paling bawah 1.500. Nggih, Kalau nggih. 2.500 kali 2 ya 5 juta per tahun untuk satu patok. Nah, itu teman-teman. Gitu ya, hitungannya begitu. Nah, ya harus punya. Nah, karena yang namanya domba, Domba, nggih. sejak hari pertama, Nggih. kan sudah butuh makan. Ya. Jadi waktu menyiapin lahan pakan itu, jangan sesudah ada kandang dan ada dombanya. Sering banget ketemu itu. Kalau nggak apa ya tadi nanti pakan kering, makan Kering, beli ya. nggih. Boncos Boncos, lagi. nggih, Pak. Nah, Apalagi oleh sekarang karena konsentrat itu, naik semua, ya, Pak. Iya. Ancer-ancernya Nggih. saya itu sekitar 4 sampai 6 bulan. 6 bulan, nggih. Sebelum beternak sudah harus Punya. tanam. Nah, itu. Nah, yang satu lagi penting, saya pernah ngalamin sendiri loh. Pripun, Ya Pak? kesalahan saya. Nggih. Zaman 2 tahun yang lalu, Nggih. waktu musim kemaraunya panjang, Mas. Nggih. Saya nyewa lahan di daerah tak ada hujan. Nggih. Kan di sini tak ada Tak hujan ada ya. hujan, nggih, Pak, betul, Pak. Pas lagi musim kemarau, Mas. Nggih. Yang terjadi nyewanya bulan Maret, Nggih. nanamnya bulan September. September. Jadi rugi 4 bulan, 6 bulan. Iya. 6 bulan, nggih. itu juga harus hitung. Nah, Jadi itu, kalau menyewa teman-teman. lahan, usahakan pada saat musim hujan. Hujan, nggih. Karena kalau enggak nanti nganggur. nganggur, tetap nggak kepake. Pernah ya, saya Pak, ya? hitung-hitung, kalau misalnya beli air tangki, nggak masuk dah. Nggak masuk, nggak Nggak masuk. masuk. Nggih, nggih, Jangan. nggih, nggih. Jadi kalau menyewa misalnya musim hujan itu kayak sekarang ya, September, Oktober, April. Nggih. Jadi kalau mau nyewa lahan sebaik mungkin akhir tahun lah. Akhir tahun, Pak. Karena tetap kalau aman ya, misalnya Pak, kayak sekarang ini masih hujan deras, Nggih. Februari lagi hujan ya. saya hujan terus ini. Perkiraan BMKG itu nanti Maret itu hujan terakhir, April terakhir. itu sudah musim kemarau. Jadi Kemarau, nah. paling tidak tanaman kita itu sudah tumbuh lumayan Nah, kuat lah ya itu. sebelum kena musim kemarau. Oke. Siap. Jadi saran berikutnya kalau menyewa lahan lakukan di musim hujan Nah, sehingga langsung ditanami. biar produktif Jangan di ya, Pak musim ya. kemarau. 4 sampai 6 bulan Nggih. sebelum ternaknya datang. Ternak datang. Nah, Supaya itu, apa? Kita nggak teman-teman. boncos. Nah. Oke. Berikutnya, Nggih, Pak. tanaman apa yang ditanam? Nah, itu Ah, Pak yang itu juga ditunggu-tunggu, Pak. banyak kan? Nah, yang disarankan dari Iya. Bapak Eko itu kira-kira apa, Pak? Eh. Karena saya lihat itu di
sekitaran kandangnya banyak sekali loh Pak, jenisnya hijauan-hijauan ya. ini. Oke. Nggih. Nah, sekarang kita ngeliatin dulu nih secara alami ya. Nggih. Yang namanya domba. Nggih. Kayak ini kan cross suffolk. Cross suffolk. Banyak nih, di sana cross suffolk, ada cross texel, ada cross dorper. Pejantannya nih si Sampras ini dorper full blood gitu ya. Ini teman-teman. Domba itu secara alami karena genetik mereka grazing. Grazing, nggih, Pak. Grazing itu adalah apa? Makannya grass. Grass itu adalah rumput. Jadi makanan pokoknya rumput. Rumput, nggih. Oke. Tapi apakah kita kasih makanan pokok rumput semuanya? Ntar. Mas Satya, makanan pokoknya apa? Nasi, Pak. Nasi ya. Nggih. Tapi kalau makan nasi tok tanpa sayur, tanpa lauk ya? Nggak mau, Pak. Hambar kayak hambar tahu kan. Nggih, Tapi kan pasti hambar. Nggih, hambar, Pak. Gizinya kurang. Kurang, Pak. Ingat pelajaran zaman dulu SD itu 4 sehat, 5 sempurna. sempurna. Nah, oleh karena itu pakan dari domba itu makanan pokoknya adalah rumput. Rumput, nggih. Kalau hitungan saya Nggih. itu sekitar 60% rumput, Rumput. 40% yang lain-lain. Yang lain-lain itu apa? Ramban. Ramban, nggih. Sehingga Nggih. patokannya ya. Dari 100 meter persegi tadi, Nggih. kan 100 meter persegi 1 ekor kan? 1 ekor, nggih, Jadi Pak. kalau kita misalnya pelihara 10, 10. setengah patok 1000 meter persegi. Kalau Nah. kita pelihara 20, 20, nggih. satu patok. Satu patok, Satu nggih, Pak. patok. 60%-nya Nggih. atau 50 sampai 60% deh ditanami rumput. Rumput, nggih. Oke, tanami rumput ya. Sisanya ditanami ramban. Nggih, nggih, Rumput nggih, itu nggih, sebagai nggih. makanan pokok, Pokok, nggih. ramban sebagai lauk sayur Nah, buat si domba kita. domba. Nah, gitu. Sampai di sini oke ya. Oke, Pak, siapa? Lanjut. Lanjut. Pertanyaannya berikutnya lagi. Nggih. Pak, rumputnya jenis apa? Jenis apa? Ah. Nah, itu, Pak. Nah, saya itu udah nyoba macam-macam. Banyak Dari ini, rumput teman-teman. liar, rumput satari Nggih. untuk yang umbara. Nggih. Kemudian berbagai macam gajah-gajahan, Nggih. kolonjono, rumput gajah, rumput pacong, rumput macam-macam lah. Macam-macam. Gama umami segala macam. Nah, saya sekarang saat ini Nggih. itu fokusnya cuma 2, Mas. Nggih, Pak. Berarti ini yang disarankan juga Untuk untuk rumput. teman-teman ya, Pak ya? Ya, Nah, sarankan ini. yang ngikutin boleh. Nah, siap. Yang ngikutin juga nggak apa-apa, nggak ada Ya. yang maksa. Menyesuaikan lahannya kondisi sendiri-sendiri ya, Pak ya? masing-masing. Gitu. Monggo, Pak. Untuk jenisnya Kalau apa, Pak? Saya jenisnya itu yang pertama pacong, Pacong, nggih. kedua gama umami. Gama umami, teman-teman. Dua itu aja. Kalau pacong itu rumput gajah, jenis rumput gajahan Gajahan, dari nggih. Thailand. Nggih. Daerahnya namanya pacong. Kalau gama umami itu sejenis rumput gajahan yang dikembangkan oleh Profesor Umami dari Umami. UGM. Nah, Menurut saya sih 11-12. nggih, Pak. Kandungan proteinnya ya sekitar 11 sampai 14% 14%, tergantung kondisi tanahnya. Nggih, Pak. Produktivitasnya itu ya antara 5 sampai dengan 15 kilo per meter persegi, persegi, tergantung musim. Musim. Airnya, Nggih. pupuknya, Nah. perawatan segala macam. Jadi Oke. ya 11-12 itu jelas lebih bagus dibandingkan misalnya rumput liar. Liar. Nah, betul, Pak. Ada lagi pertanyaan, Pak, Oke. dibandingkan dengan odot gimana? Nah, itu, Pak. Ini kan banyak pertanyaan kan. Odot itu lebih disukai sama domba. Nggih. Tetapi satu, odot itu protein kasarnya lebih rendah. Lebih rendah, nggih. Kedua, produktivitasnya rendah. Oh. Jadi odot itu paling 2 sampai dengan 4 kilo per meter persegi. Tadi persegi kan ya, Pak ya? pacong nggak mau 5 bahkan sampai 15. Nggih, Jadi betul. jauh sekali. Oh. Kalau odot buat selingan boleh lah. nggih. Tapi kalau buat tanaman rumput utama jangan. Oh. Dibandingkan kolonjono gimana? Oke, kolonjono itu yang sudah biasa ditanam ya di Klaten Nggih. misalnya. Ya. Banyakan kolonjono, Pak. Ada kelemahan. Oh. Satu, Nggih. produktivitasnya kalah. Kalah ya, Pak, ya? Separuh lah antara 3 sampai 6 kilo per meter Per meter persegi. persegi, nggih. Batangnya kecil-kecil. Kecil-kecil, nggih, Pak. Banyak apa jadinya glugut Dubut, nggih. dan tajam. Nggih. Oke. Kurang manis. Kurang manis. Nah, jadi bisa juga sih, tetapi domba kurang suka dan Kurang yang suka. penting kan tadi produktivitas. Produktivitas, iya, Jangan-jangan nanti butuhnya bukan 100 meter persegi tapi 200 meter persegi. Nah. Karena cuma separuhnya kan. Nggih. Oke. Nah, kira-kira kayak begitu. Siap. Nah, berikutnya Nggih. untuk lauk dan sayurnya. Nggih.
Itu apa, nanam namanya ramban. Nah, ini. Kenapa nanam ramban? Pak, kok domba kok dikasih ramban gitu? Kalau kita lepas di alam liar, domba itu juga makan ramban sih, cuma nggak banyak. Ya, Pak, ya. Gitu ya. Agak sedikit kita paksa supaya makan ramban ya. Nah, karena betul. apa? Proteinnya agak banyak. Agak Makan banyak. itu mengenai masalah kebiasaan nih. Tetap makan rumput, tapi dikasih ramban. Ramban. Oke, karena apa? Ramban itu proteinnya pasti di atas rumput. Definisi ramban itu apa sih? Bahasa Yunaninya namanya legum. Legum, Pak. Legum. Kalau kita definisikan, ramban itu adalah daun-daun atas yang tumbuh di perdu atau tanaman-tanaman yang akar tunggang, yang gede-gede lah ya. Betul, Pak. Kalau yang perdu-perdu itu ya Indigo vera itu masuk perdu. Perdu, Terus kemudian apa namanya? Clerecidea. Itu kan masuk perdu. Tetapi kalau misalnya daun nangka, nah itu daun mangga, daun rambutan, daun durian, itu kan masuk daun atas kan bukan perdu. Itu tanaman yang tunggang, yang memang akarnya itu tajam ke bawah, mereka akan jadi besar. Itu namanya ramban, daun atas. Menurut penelitian, protein yang dikandung oleh ramban itu jauh lebih tinggi daripada rumput. Di atas 15. Semua ya, Pak ya. Rumput tadi kan paling kenceng itu 14%. 14%, Tuh, ini semuanya di atas 15%. Yang paling keren namanya adalah Indigo vera. Indigo vera itu kandungan proteinnya sampai 30%, lebih dari 2 kali lipat rumput pacong dan gamam. Oke. Pertanyaan berikutnya kan? Nanam ramban gitu kan. Rambannya apa? Itu, Pak. Jenisnya, Pak. Jenisnya rekomendasi saya nih. Nah, ini teman-teman. Sudah di apa namanya? Sudah dicoba ya, Pak ya? Udah dicoba. Udah ditanam kan. Ramban yang pertama adalah Indigo vera. Indigo vera, teman-teman. Karena produktivitasnya tinggi. Produktivitasnya bisa sampai 2 sampai 3 kilo per meter persegi. Ya, cepet ya, Pak ya? Cepet. Itu ditanam pertama, panen pertama sekitar 4-5 bulan. Habis itu per 2 bulan, Mas. Nah, aman. Potong, set. Pasti bisa. Pasti. Kecuali kalau musim kemarau agak turun lah ya. Sekitar 30% karena kurang air. Walaupun dia tahan air tapi ya agak turun lah ya. Terus rekomendasi kedua apa, Pak? Namanya Gedi. Gedi ya, Pak ya. Singkong Papua, teman-teman. Singkong Papua. Itu tanam pertama butuh waktu 2 bulan 3 bulan, jadi lebih cepat daripada Indigo vera. Sama-sama nggak beracun. Tadi kan Indigo vera nggak beracun juga. Nggak beracun, Gedi juga nggak beracun. Nah, yang hebatnya adalah apa? Nanamnya lebih mudah, stek bisa. Kalau Indigo vera itu di stek sulit. Harus nanam dari polybag. Polybag ya, Pak ya? Dari pembibitan gitu ya. Agak-agak ya kita harus belilah ya kalau kelamaan kalau kita ini. Nah, yang terjadi adalah si Gedi ini hebatnya, Mas. Bisa dipanen sebulan sekali. Nah, Indigo vera tadi kan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi lebih cepat lagi ya, Pak ya? Lebih cepat. Sebulan langsung bisa panen. Nah, rekomendasi ketiga, namanya singkong karet. Tapi singkong karet, kebanyakan yang ada yang takut jago loh, Pak. Ada yang takut juga sama singkong karena karet. Karena ada racunnya. Nah, jadi nggak cuma singkong karet, Mas. Singkong makan itu juga ada kandungan cyanida, walaupun lebih tinggi singkong karet. Tapi di TNJ nggak pernah ada yang mati gara-gara singkong karet. Padahal itu juga fresh atau dilayukan dulu, Pak? Fresh juga. Langsung fresh ya, Pak ya? Ya, dia dilayukan ada fresh. Kuncinya adalah kebiasaan. Satu. Nah, itu, Kedua, kalau belum terbiasa, dilayukan dan dicampur. Jangan dikasih semua singkong karet, belum terbiasa, langsung koit. Nah, dikit-dikit dulu, campur rumput, campur ramban yang lain. Nah, jadi 3 ya. Rekomendasi yang lain-lain boleh ditambahkan. Tapi 3 ini rekomendasinya. Sehingga nanti pada saat ngasih pakan 50-60% rumput, campur dengan ramban-ramban tadi, kasihkan ke domba, dombanya bakal sehat dan gemuk. Mantap. Karena apa? Ya itu tadi, kandungan proteinnya tinggi. Iya, itu. Ini hal yang penting juga pada waktu menyiapkan lahan pakan, apalagi yang skala kecil ya. Kalau nyewa atau tanam, jangan jauh-jauh. Apalagi kalau hujan. Nah, ini Pak, kalau bisa, kalau perlu sebelah kandang. Sebelah kandang. Kalau bisa. Kalau hitung-hitungan saya, misalnya bawa motor
atau apapun lah, bawa bronjong gitu. Nggih. Ya. Di bawah 1 kilo cakep. Cakep. Oke. Paling jauh 3 kilo lah. Nah, itu. Kalau bawa mobil, ada mobil ya, kalau udah skalanya TNG pakai mobil ya. Pakai mobil, Pak. Iya. Range-nya itu sampai 6 kiloan lah. Nah, itu. Kalau lebih jauh daripada itu, nanti proses manen kejauhan. Kejauhan, Pak. Nggih. Nggak efisien di Nah. bensin, TTM segala macam. Oke. Oke. Terus ada lagi, Pak, untuk Nah. jenis-jenis yang ditanamnya, Pak? Yang lain ngikutin aja. Ngikutin ya, Pak, tadi ya? gini, Menyesuaikan daerah ya, masing-masing Pak ya, Eko, Pak, ya? kalau gitu cukup dengan ramban dan tadi rumput dengan ramban. Nggih. Kalau kita tinggal di desa, Nggih. ada tetangga nebang kelengkeng, Nah, minta daunnya, minta daunnya, atau perlu kita bantu, nggih. kita tebangin, Nah. kita ambil. Ada tetangga nebang mangga, kita minta jadi, cari tambahan. Nah. Tadi untuk apa? Dicampur. Siap. Sehingga dengan demikian, sebisa mungkin kita mandiri dalam hal pakan. Kalaupun beli yang kering, jangan lebih dari 10% lah. Karena Oke. kering itu bagi saya, kalau dalam 5 sehat, 5 sempurna itu susunya. Nah, Itu susunya ya, susu Pak, kalau ya? buat manusia Nggih. kan. Untuk tambahan aja. Jangan menjadi yang utama karena tadi ya, yang utama itu biayanya jadi lebih besar, Mas. Walaupun ya lagi balik yang ke seri 5. 5, nggih. Mana yang menguntungkan buat kita Nah, aja sih. betul sekali, Iya. Pak. Jadi Nanti- kira-kira gitu. Ada yang kelewatan nggak, Mas ya? Di lahan pakan ada pertanyaan mungkin yang mewakili Kalau lahan pakan. di lahan pakan kayaknya sudah ya, dari kalau penyiapan tempat lahan untuk tanam tadi, terus Oh untuk iya, nih yang penting jenis-jenisnya. banget nih. Iya, iya. Apa, Pak? Sekarang masih ada kurang, Mas. Apa, Pak? Ini, Pak. Peternakan itu seharusnya integrated. Nah, integrated Integrated farm, itu nggih. artinya saling membantu, saling mendukung, terintegrasi. betul. Jadi kalau misalnya tadi pelihara 20 ekor, Nggih. nyewa satu patok gitu. Patok, nggih. Pupuknya nggak usah pakai pupuk kimia deh. Nah. Nah, butuhnya kan tadi deket kalau bisa sebelah. Nggih. Pupuknya apa? Hajar langsung dari Tadi koe, kohenya ya, Pak, ya. cemplung ke situ. Nah, Nggak perlu itu, difermentasi, teman-teman. saya bilang. Langsung ya, Pak, berarti ya? Oke, saya bilang melakukan proses fermentasi butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Betul sekali, Pak. Memang kalau di awal-awal Nggih. itu kobong. Top. Itu kuning, saya Nggih. udah uji coba wah, Nggih, kobong. nggih, Tapi kalau di fermentasi itu butuh biaya, butuh tenaga masuk. Saya uji coba oke. Langsung Cemplungin. ya? Ya kuning sih. Saya bilang, Hmm. tapi lama-lama biasa, Mas. Aman nggih, Pak, nggih? Lama-lama. Jadi kan lebih efisien dari Nah, udah lah nggak usah betul. kalau di TNG itu bikin fermentasi sempurna ada. Nah, itu, bikin pupuk teman-teman. kompos, tapi itu dijual. Dijual. Kalian untuk lahan sendiri yang 5 hektar udah Langsung diserok serok ya, Pak, ya? jebret, langsung situ. Sehingga apa? Kita nggak keluar biaya. Iya, iya. Nah, itu teman-teman. Tadi kenapa jadi yang penting juga nih. Nggih. Kenapa nggak boleh jauh-jauh? Nggih. Ngangkutnya berat kalau jauh-jauh. Kalau sebelah langsung diangkut langsung di TNG kan juga ada Mas di sebelah. Nggih, di sebelah Jadi itu ya, Pak, ya. Sama pakai apa namanya? Yang buat dorongan itu apa namanya? Angkong ya, Pak, ya? Kalau Angkong orang- udah bawa langsung Ada yang bilang angkong, ada duduk, yang bilang udah. angkong. Itu aman. Itu namanya integrasi terjadi. Nah, itu, Jadi teman-teman. pupuk dari kohe, kemudian rumput Nggih. dan rambannya buat makan. Ya muter aja begitu. Muter. Nah, Itu siap. merupakan integrasi yang bagus. Oke, Pak Eko. Apalagi ya, ada yang kira-kira Lewat ya, menjadi Pak? pertanyaan nggak? Ah, Mas Satya? Ngomongin tentang lahan. lahan pakan ya, Pak, ya. Kalau untuk jenis-jenis tanamannya Jenis-jenis sudah, udah ya, yang nggih. lain-lain mah boleh lah. Sebenarnya kalau pakan itu paling keren kalau misalnya campurannya minimal 4, Mas. 4, Pak. Ya, jadi ada rumput, ada gedi, ada singkong karet, ada indigo vera, ada kaliandra, ada ya macam-macam nama lain. Macam-macam. Nah, itu. Ramban-ramban yang lain itu makin banyak makin bagus. Siap. Karena akan saling melengkapi. Ya. Oke, mungkin untuk di seri 6 ini Seri 6 udah ya, Sudah cukup ya, ya. Pak, ya? Sudah Nanti cukup kalau ya, Pak, ada ya? rekan-rekan yang mau bertanya, sahabat domba kita mau bertanya, Ya. langsung seperti biasa tulis di kolom komentar. Nanti kalau pas lagi buka atau Mas Satya lagi buka, sebisa mungkin akan kita bantu jawab. siap. Kalau nggak bisa jawab, saya carikan literaturnya. Nah, barangkali dari seri 6 ini ada yang kelewatan ya, Pak, ya. Iya, Nah, kalau itu. saya akan bantu jawab di situ ya. Nah, itu teman-teman. Atau ini juga Mas, Nggih, menarik Mas. pripun, Pak? Kalau ada yang mau request membahas, kita topiknya agak banyak sih. Banyak, nggih. Nanti kita siapin, Pak Eko, Mas Satya mau request untuk topik yang ini boleh. Boleh. Nah, silakan langsung jejak di kolom komentar atau bisa langsung by WA ya, Pak, ya. Bisa nggih? WA boleh, di Boleh kolom ya. komentar aja deh. Nah, Kalau gitu. mau WA, kalau nanya-nanya atau mau beli. Nah,
Udah banyak soalnya, nanti kesibukan buka WA saya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang kira-kira kelewatan yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan dibalas dengan Pak Eko sendiri ataupun juga bisa dengan saya sendiri ya Pak Eko ya. Yes. Oke, mungkin itu dulu ya Pak ya dari seri ke-6 ini Pak ya, Iya, untuk pembahasan penyiapan lahan Bang Pakan Pak Eko. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Eko. Sama-sama Mas Satya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan teman-teman peternak pemula biar tambah semangat lagi ya Pak ya. Tetap semangat. Nggih. Walaupun harga lagi turun, tetap sangat pelihara, suatu ketika pasti akan rebound gitu ya. Jadi salam ngarit, tetap semangat beternak untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Mantap sekali. Oke, terima kasih untuk Pak Eko. Mungkin untuk video kali ini ya teman-teman ya, di seri ke-6 cukup di sini dulu. Kita akan sambung lagi di video seri-seri berikutnya dengan tema besar kita adalah beternak domba modern ala TNG Farm. Tetap nantikan video-video berikutnya. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.